ATech, let's get started. Halo semuanya, kembali lagi. Untuk video kali ini kita akan membahas insert data ke dalam tabel yang telah kita buat. Oke, langsung saja kita buka project kita. Di sini saya sudah membuka project kita. Dan jangan lupa untuk langsung membuka project kita yang kemarin, aplikasi surat. Kemudian yang pertama kita buka adalah yang web.php, tetap buka web.php. Kemarin kita membuat untuk desainnya adalah yang bagian kategori. Nah, kita akan coba untuk membuat insert data ke dalam tabel kategori. Oke. Nah, kita lihat dulu di dalam database kita. Database yang telah kita buat kemarin, kita buka dulu desainnya. Oke, di desain ini kita harus membaca terlebih dahulu nih. Ya, kita harus membaca terlebih dahulu. Jadi yang kita buat untuk insert data adalah yang pertama adalah yang tidak bergantung dengan tabel yang lain dulu. Contohnya nih, surat bergantung pada pengirim dan kategori surat. Untuk itu kita belum membuat insert data untuk yang surat. Kita membuat insert data dulu untuk yang kategori surat dan pengirim. Jadi mereka berdua harus diisi terlebih dahulu datanya, baru kita bisa insert data di dalam aplikasi surat untuk tabel yang surat. Oke. Nah, berikutnya kita masukkan dulu nih data. Kita nanti masukkan data ke dalam kategori surat. Oke, kita mulai. Kita buka dulu yang ini. Nah, untuk yang pertama adalah kita harus membuat model. Ya, model itu digunakan untuk mengelola antara Laravel kita dengan database. Jadi sebagai penghubung antara framework Laravel dengan database, kita membutuhkan yang namanya model. Nah, cara membuat modelnya adalah seperti ini: PHP artisan make model. Nah, di sini kita lihat di sini nama tabelnya adalah kategori surat, ada S jamaknya. Nah, kategori surat ini kita buat model, tetapi kita tidak menggunakan S-nya di belakang, biar kita mudah. Jadi kita secara otomatis nanti akan terkoneksi antara model dengan tabelnya. Oke, jadi fungsinya kita buat S adalah biar kita bisa langsung connect antara model dengan tabelnya. Oke, di sini namanya adalah kategori surat pakai S. Nah, S-nya ini kita nggak masukkan ke dalam sini, jadi kita tulisnya cuma kategori underscore surat, nggak pakai S. Nah, jadi nama modelnya disesuaikan dengan nama tabel, cuman tidak menggunakan S di belakangnya. Jadi kategori underscore surat kita cuma nulis kategori underscore surat tanpa S. Oke, kita enter. Oke, model create successfully. Nah, letaknya di mana filenya si model? Itu letaknya ada di apps, kemudian di models. Nah, di sini ada kategori surat. Oke, kita buka. Nah, dengan seperti ini saja model ini atau Laravel kita sudah terkoneksi dengan tabel kategori surat. Oke, kita buat sekalian. Yang berikutnya adalah si pengirim, sama dengan yang pengirim. Kita tinggal nulis PHP artisan make model pengirim. Dia pakai S, kita nggak usah pakai S. Pengirim. Enter. Saya jelaskan di video berikutnya. Kalau yang beda antara nama model dengan tabelnya bagaimana, nanti kita jelaskan berikutnya. Nah, ini sementara kita akan mengerjakan secara sederhana terlebih dahulu. Kemudian suratnya pakai S ya, kita pakai S juga. Jadi kita PHP artisan make model surat tanpa S, enter. Nah, semuanya secara otomatis sudah terbuat di sini. Oke, sekarang saya clear dulu. Di sini kita sudah jelas bahwa framework Laravel kita sudah terkoneksi dengan 3 tabel yang telah kita buat menggunakan migration kemarin. Untuk yang pengen tahu membuat migrasinya, silahkan cek di link deskripsi. Oke, berikutnya.
Untuk kali ini kita akan bahas tentang kategori surat terlebih dahulu, karena kita sudah membuat desainnya form untuk kategori surat. Oke, nah sekarang kita buka dulu yang namanya controllernya si kategori surat. Kita buka di HTTP controllers, kemudian kita buka yang kategori controller. Oke, kemarin kita buat seperti ini ya, menampilkan kategori di folder view, file kategori .blade.php di folder view. Nah, sekarang kita bagaimana cara mengkoneksikannya dengan model. Nah, dengan model ini caranya adalah kita tambahkan di baris setelah request ini, user request ini. Ya, kita tambahkan di sini. Ya, loh, tahunya dari mana? Ya, kita buka di Safari, kemudian nah ini di collection, ya, Eloquent ORM collection. Nah, letaknya ada di ya ini ya, Eloquent ORM collection, letaknya ada di sini di introduction. Nah, kita masukkan ini dulu. Kita harus menggunakan ini. Oke, kita coba. Use app artinya adalah ada di folder app. Oke, ya, app backslash. Nah, models kan berada di dalam models ya, folder models ya. Nih, app folder models. Kemudian backslash lagi nama dari modelnya, yaitu adalah kategori underscore surat. Titik koma, jangan lupa. Oke, sudah seperti ini berarti controller kita itu sudah terkoneksi dengan models. Jadi kita bisa mengambil data dari tabel kategori surat. Ingat, nama modelnya kategori surat, tapi kalau database-nya namanya kategori underscore surat pakai S. Oke. Berikutnya kita akan membuka ini tampilan dari kategori view dulu. Oke, kategori view letaknya ada di research views. Kita buka kategori blade. Oke, ini kemarin ya, kita buat kemarin ya, formnya ini masih kosong nih, formnya masih kosong. Nah, kita akan lempar ke sini. Oke, di kategori controller itu ada yang namanya create. Nah, ada create, ada store. Nah, create ini biasanya untuk menampilkan form yang berdiri sendiri. Artinya create ini karena gini, karena kita sudah membuat kategori berada di halaman utama atau induknya, maka kita boleh melewati yang bagian function ini. Ya, karena di sini gunanya untuk menampilkan formnya ini, sedangkan formnya ini sudah ditampilkan di dalam function si index. Ya, nah biasanya index ini digunakan untuk menampilkan datanya saja. Tetapi karena kita gabung ini biar lebih cepat, lebih simpel, maka kita gunakan yang namanya index. Terus bisa kita lewati. Nah, disinilah fungsi dari kirim data. Kita rencananya mau insert data atau kirim data ke dalam database. Oke, public function store request. Nah, Dula request ini didapat dari form ya. Dula request ini didapat dari form yang telah kita buat di sini. Ya. Di sini nanti request ini mendapatkan nilai atau mendapatkan request kiriman data dari dalam form ini, yaitu kiriman data dari input dengan nama kategori, dan kemudian input yang kedua adalah dari keterangan. Seperti itu. Jadi dua ini akan dikirimkan ke sini. Oke. Nah, kita buat dulu route-nya. Yaitu di web. Nah, di sini. Kita buat dulu route dua post, karena kita mau mengirimkan data post. Kita kirimkan post seperti ini. Oke, kita tambahkan lagi namanya kategori slash. Oke, karena ini masih dalam satu ruang lingkup kategori, kita namakan kategori depannya. Selanjutnya kita bisa menyusul.
Contohnya kategori insert seperti ini. Oke, tidak boleh sama ya. Pokoknya ininya yang bagian route ini, URL-nya ini nggak boleh sama dengan yang lainnya, harus beda. Makanya kita tambahkan sini kategori /insert. Kemudian kita taruh nih di controller mana? Kategori controller kelas di function apa? Kita menaruh di function store ya, store. Jadi apapun yang kita kirimkan ke URL ini akan dimasukkan ke dalam kategori controller di function store. Jadi apa yang kita kirimkan ke dalam URL ini akan diterima oleh ini. Oke? Oke, sekarang kita coba. Kita udah membuka, malah keklik ya. Bentar, di mana letaknya? Di sini. Kita buka lagi. Oke. Di kategori ini ya, kita udah buat route-nya. Sekarang kita buat di blade-nya sini dulu. Ya, di blade ini di form-nya kita kirimkan ke URL ini. Form-nya ini kita kirimkan ke URL ini. Caranya setelah form kita tambahkan action ya. Kemudian kita kasihkan yang namanya langsung ke URL-nya ini. Arahkan ke URL-nya ini, formnya. Jadi ingat, karena kita menggunakan Laravel, kita pakai URL dalam kurung seperti ini, /kategori/insert. Kita cek lagi, /kategori/insert. Oke, seperti ini ya. Kemudian di sini kita pakai metodenya. Kita pakai metodenya adalah post. Kita kirimkan post. Oke, post boleh kecil maupun besar ya, secara bebas. Kemudian kita tambahkan namanya type ya. Di sini multi-part form data. Nah, yang ini kamu isikan seperti ini aja lah, udah. Nanti tak saya jelaskan di bagian HTML ya, bagian ini. Oke, seperti ini. Sudah selesai seperti ini. Ya, selesai. Ingat, kalau kita mau pakai submit, di dalam post itu harus tipenya submitnya biar bisa dieksekusi, dan tombol ini harus berada di dalam form. Oke, kita punya dua yang akan kirimkan ke dalam URL ini. Kita akan kirimkan dua data ke dalam ini, yaitu data yang pertama adalah data nama kategori. Yang kedua adalah data dari keterangan dari text area. Kita cek, bagaimana cara ngeceknya? Oke, dari form ini dia terlempar ke dalam web, ya, terlempar di sini ke dalam kategori controller di function store. Berarti secara otomatis karena kita udah buatkan route-nya seperti ini, data yang dari sini langsung terkirimkan ke dalam function store. Cara ngeceknya gimana? Nah, ada salah satu fasilitas di dalam Laravel untuk mengecek apa kiriman array yang didapat dengan cara dd, oke, dalam kurung seperti ini. Kemudian kita $request. Oke. Jadi kita cek dulu cara ngecek ini. Ini cara ngecek ya. Untuk memeriksa data yang telah dikirim. Nah, $request ini isinya adalah data dari form ini. Data yang ada di dalam form ini. Kita ada dua data tadi, dimasukkan ke dalam request di sini. Nah, untuk itu kita cek di dalam request ini udah ada isinya atau belum. Oke, kita save, kita coba cek. Kita refresh dulu, jangan lupa. Oke, kita cek ya. Cek data 1, keterangannya, cek data 2. Dua data ini apakah terkirim ke dalam controller ini atau tidak? Kita cek, kita coba simpan. Oke, kita cek dulu kategori insert. Oke,
Kita cek dulu. Oh, sorry. Ada yang dilupakan. Nah, ketika kita membuat form, kita harus membuat token. Token, ya. Token. Di sini harus ada token yang namanya, kita enter di bawah form ya. Di bawah form, kita taruh di bawah form, yaitu adalah token @CLRSCR. Sorry, kita coba cari di sini dulu, saya agak lupa. CSRF, sorry. Nah, kita wajib memberikan ini di dalam Laravel kita, yaitu adalah CSRF, sorry ya. Kita harus masukkan nih CSRF dengan cara @CSRF. Oke, save. Sekarang kita coba, bisa tidak? Ini kan tulisannya expired ya. Jadi karena nggak ada tokennya, jadi dia expired atau halamannya tidak valid lagi untuk kadaluarsa. Jadi kita harus pakai token. Tokennya dikasih setiap halaman, setiap kalian menggunakan form harus menggunakan ini. Oke, ini tokennya. Token untuk enkripsi, untuk namanya security, untuk form data yang kita kirimkan ke dalam controller. Oke, kita coba sekarang, kita ulangi lagi. Kita refresh ini, refresh lagi. Data 1, data 2 kita kirim. Data 1 nama kategori, data 2 itu adalah keterangan apa kita kirim. Oke, sekarang kita simpan. Nah, ada banyak data yang ada di sini. Sekarang kita harus ngecek nih, data yang kita kirimkan benar nggak model dengan post, benar ya? Pokoknya tadi kita menggunakan post. Kemudian kita lihat dulu data yang dikirimkan itu ada di mana. Nah, di sini. Tuh, request. Kita kan tadi dolar request ya. Nah, requestnya apa? Kita dapat token. Token ini dapatnya dari CSRF tadi. Ya, CSRF ini dapatnya dari CSRF ini. Nah, nama kategori masuk, ini masuk. Oke. Kalau udah berhasil seperti ini, kita bisa memasukkan data ke dalam tabel. Baru bisa. Oke, kita coba. Kita kembali lagi ke sini. Oke, security-nya sudah. Kita balik lagi ke Eloquent ORM. Kita klik yang getting start aja dulu. Oke, sekarang kita klik yang bagian insert. Kita bagian insert. Nah, seperti ini caranya. Oke, kita akan coba. Kita akan coba untuk membuatnya. Oke, kita balik lagi ke sini, kategori request. Ini sudah berhasil. Jika sudah berhasil, kita hapus aja. Ini nggak perlu lagi. Karena itu hanya untuk mengecek saja. Udah, berikutnya kita akan coba dengan menggunakan seperti ini. Kita masukkan data ke dalam tabel kita ini. Ya, ini. Oke, dengan cara seperti ini. Kita buka yang Eloquent. Kita buka yang ini dolar, kategori sama dengan new kita buat kelas baru. Nah, karena kita sudah masukkan ini, kita masukkan yang ini ya. Kita copy kategori surat, new kategori surat. Oke, sama ya, titik koma, enter. Nah, kita masukkan ke dalam database nya. Sekarang dollar flag name ini, name yang di depan ini adalah name yang ada di dalam fieldnya ini. Oke, name-nya yang di depan ya, name-nya yang di depan ini adalah name yang ada dalam database. Terus request atau yang di belakang ini, request name ini didapat dari name yang ada di dalam form ini. Name ini ya, input name, kemudian sama yang ini text area name. Oke, yang depan dari field database, request name dapat dari form, nama formnya, name formnya, bukan inputannya ya, tapi name formnya, name inputannya ini. Oke, kita coba. Depannya adalah database, karena kita cuma menyimpan dua nama kategori. Kita cek nama kategori. Di sini dolar kategori anak panah, nama kategori sama dengan dolar request. Nah, ini namanya di sini. Kita cek
name inputnya adalah nama kategori sama. Oke, kita copy aja, paste di sini. Titik koma. Loh, kok cuma 2? Karena kemarin udah bahas ya, ID kategori auto, created add, dan update add ini juga auto. Jadi kita cuma ngisi 2 ini aja. Oke, dolar kategori lagi, database-nya adalah keterangan. Terus kemudian di dalam form adalah keterangan juga. Dolar request keterangan. Oke, selesai. Berikutnya adalah jangan lupa save. Ya, save itu artinya kita akan menyimpan query-nya adalah insert to gitu ya. Jadi ini kita save. Nah, kemudian kita berikan di sini return-nya. Return ya, redirect ya, kemana redirectnya? Kita bisa kasihkan ke kategori, contohnya gini. Oke, titik koma. Oke, kita bisa seperti ini. Kita coba dulu berhasil atau enggak. Kalau belum ya kita cari solusinya. Kita save. Oke, udah selesai. Sekarang kita coba di sini. Kita refresh di sini. Coba nama kategorinya. Oh, ingat juga. Kategorinya yang kita buat kemarin itu maksimal 7 ini. Maksimal 7. Kalau kita lebih dari 7 nggak bisa. Kita coba dulu ya, yang bisa dulu. Kita coba dulu yang ini dulu. Contohnya info. Cuma 4 karakter, jadi bisa masuk. Keterangannya, ini adalah kategori surat untuk informasi. Nanti masukkan sesuai data yang telah Anda dapat. Kemudian kita klik simpan. Nah, langsung kembali lagi ke sini ya. Udah kosong. Kita coba cek di database kita. Di kategori surat. Kemudian di browse. Ini dapat lagi. Oh, tadi saya sudah masukkan datanya secara manual ya. Jadi biar kita beneran masuk atau enggak ada yang sama nih. Kita hapus dulu aja. Yes. Oke. Berikutnya kita coba lagi ya. Info ini adalah kategori surat untuk informasi kepada instansi. Instansi. Kita simpan. Udah berhasil. Kemudian kita cek di dalam database kita klik browse lagi atau refresh. Lihat, kita berhasil membuatnya. Oke. Siap. Selesai. Kemudian kita cek untuk caranya memberikan informasi loh. Bagaimana kalau kita ingin kasih tahu kalau ini berhasil, kita kasih message. Untuk memberikan pesan, kita tahu nggak sih, biar nanti ketika kita simpan ada pesannya seperti itu, pesan yang menampilkan bahwa data sudah berhasil untuk disimpan. Itu letaknya di sini. Kita cari yang namanya flash, ya. Namanya itu flash message ya. Jadi ada pesan yang akan dikirimkan. Nah, kita pakai ini. Response, pakai response ini. Flashnya pakai response. Redirecting with flash session data. Kita klik. Jadi semua yang ada di dalam Laravel sudah terdokumentasi dengan baik di dalam documentation dalam laravel.com. Oke, seperti ini. Ini di dalam controllernya kita nanti tulis seperti ini. Kemudian di dalam file template kita akan ditampilkan seperti ini. Oke, sekarang kita akan coba. Oke, kita taruh sini. Yang ini kita copy aja dulu ya. Kita copy aja dulu. Copy. Kita masukkan di dalam belakangnya. Nah, with status profile update ini kita ganti. Ini nama sessionnya. Kita kasih namanya adalah message. Oke. Kemudian di sini kita kasih si data berhasil disimpan. Oke. Berhasil disimpan. Oke, seperti ini kita save. Kemudian kita balik lagi ke kategori blade. Oke. Kita taruh di atas form ya. Taruh di atas form di sini. Enter lagi.
Ini untuk pesan bahwa data berhasil untuk disimpan. Nah, seperti ini. Kita copy aja yang ini. Kita copy, paste di sini. Kita rapikan. Oke. Nah, tadi di sini namanya adalah message. Kalau di sini status, di sini juga status. Tapi karena kita ganti message, maka di sini juga harus diganti dengan message. Ya, message. Ya. Di sini juga message. Nah, ini sudah terkoneksi dengan Bootstrap karena kita sudah desain juga pakai Bootstrap. Secara otomatis nanti juga akan tampilannya seperti yang ada dalam Bootstrap. Oke, kita coba cek, save. Kita coba sekali lagi. Data yang kita simpan tadi info ya. Refresh dulu untuk memastikan. Info. Sekarang kita akan simpan lagi datanya. Info sama ini undangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh sorry. Undang gini aja. Nah, undang. Kemudian sini kategori ini digunakan untuk mengundang dari instansi atau luar instansi. Kita simpan. Kita coba simpan. Data berhasil disimpan. Kalau kita refresh, dia hilang. Berbeda bukan untuk simpan datanya. Nah, untuk selanjutnya, sekarang bagaimana cara kita menampilkan datanya? Akan berada di video selanjutnya. Terima kasih.